pernyataan sikap Laskar Sakera Madura atas pernyataan Fuad Pleret. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan munyid, maka kami Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Takbir. 2. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Takbir. 3. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum, jika pihak berwenang, sekali lagi, jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Takbir. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, semoga mendapatkan respon yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura, 4 Syawal 1446 Hijriah garing 3 April 2025 Masehi, tertanda Laskar Sakera Madura, golongan muhibbin, habaib dan ulama. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Oleh karena itu kepada pihak aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban daripada seorang Fuad Pleret. Karena itu, kelima, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah mendesak kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan dugaan penghinaan terhadap Habib Said Idrus bin Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya Haji Hussein Shah Sultan Tidore menyampaikan keprihatinan atas sesuatu yang terjadi pada orang tua kami, guru kami Habib Al-Idrus, yang telah dihina secara terbuka oleh Fuad Pleret. Dan oleh karena itu, saudara Fuad Pleret harus bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkannya. Saya sangat prihatin dan sangat menyesal karena saudara Fuad Pleret tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang figur daripada ulama besar Habib Al-Idrus. Habib Al-Idrus adalah orang yang sangat berjasa kepada negara dan bangsa, dan lebih khusus kepada kami orang-orang atau Abnaul Al-Khairat. Beliau punya karamah yang sangat luar biasa. Kakek saya menceritakan tentang beliau punya jasa terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan juga di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan bahkan Sulawesi Selatan. Dan oleh karena itu sayang sekali seorang Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak melalui sebuah kajian dan pengetahuan sudah berani mengeluarkan statement yang seperti itu. Oleh karena itu kepada pihak aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah-langkah untuk
meminta pertanggungjawaban daripada seorang Fuad Pleret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pengurus wilayah Nahdlatul Ulama itu melakukan rapat koordinasi itu terkait adanya pernyataan dari Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret yang membuat masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan timur Indonesia itu marah akibat pernyataannya itu. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah melakukan rapat berkonsolidasi dengan seluruh banom yang ada, yang pada hari ini tanggal 28 Maret 2025 saya selaku Ketua Tanfiziyah Profesor Dr. Kiai Haji Lukman S. Tahir MA bersama Sekretaris Dr. Andus H. Faisal At-Tamimi SAG MPhilI dan Rais Surya Dr. Kiai Haji Habib Ali Hasan Al-Jufri LCMA dan Katib Kiai Haji Abdurrahman Musim SHI. Setelah rapat berkoordinasi dengan para badan otonom yang ada di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah memberikan pernyataan sikap dalam konferensi pers pada hari itu. Karena itu, sebelum saya membacakan pernyataan sikap ini, atas nama Ketua Tanfiziyah mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh banom yang hadir pada hari ini, kepada seluruh jurnalis untuk hadir bersama kami pada hari ini. Karena itu, apa isi pernyataan sikap pada hari ini selaku Ketua Tanfiziyah didampingi Rais Surya dan Sekretaris serta Katib saya akan membacakan pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret. Menyikapi video Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret di media sosial yang telah beredar secara luas pada masyarakat melalui laman youtube.com yang juga telah melakukan penghinaan terhadap Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri Al-Herad dan dianggap telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat Islam, terutama warga Al-Herad yang berada di Indonesia dan khususnya bagi umat Islam di kawasan timur Indonesia, di mana Al-Herad menjadi pusat pengembangan dakwah dan warisan ilmu pengetahuan dari Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, bagi masyarakat muslim di wilayah timur Indonesia dan di Indonesia umumnya telah mengenal sosok Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri perguruan Islam Al-Herad. Bahwa sosok Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah ulama besar karismatik yang telah berjasa dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Ketokohan Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai ulama karismatik dan pejuang pendidikan Islam di kawasan Indonesia Timur telah dicederai dan dilecehkan secara terang benderang oleh Saudara Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret di media sosial melalui laman youtube.com. Perbuatan tersebut jelas dan tegas telah melukai dan melecehkan perasaan umat Islam di Indonesia, khususnya warga Al-Herad yang berada di kawasan timur Indonesia. Ketiga, bahwa Saudara Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret yang menyatakan bahwa Habib Sayyid Salim Al-Jufri, Habib Sayyid bin Salim Al-Jufri adalah monyet dan pengkhianat, telah sangat jelas melanggar Undang-Undang IT Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi,
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan darin atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Keempat, perbuatan dan tindakan saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan sangat jelas telah memiliki daya rusak terhadap tatanan moral dan etika kebangsaan dan keagamaan, dan telah menimbulkan perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Karena itu, kelima, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah mendesak kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan dugaan penghinaan terhadap Habib Said Idrus bin Salim. Nah itu Gus Fuad, bagaimana Gus Fuad? Respon Gus Fuad. Jadi ini kan ada upaya penggiringan divide et impera, adu domba antar putra putri bangsa Nusantara. Itu tadi sekilas kan Mas Rifki membacakan itu kelompok Al Khairat mau menggerakkan ada apa kelompok adat di Palu dan lain-lain. Nah, itu. Nah ini memang kerjaan imperialisme Belanda dulu kan begitu. Nah antek-anteknya juga sekarang meneruskan begitu. Ini juga sempat saya baca komentar, woi Indonesia bukan hanya Jawa, woi ada Sulawesi. Nah ini kita itu sedang membela Sulawesi, gitu loh. Bukan kita sedang membela Jawa, kita sedang membela Indonesia. Nah ini memang mereka itu selalu memframing seperti itu, dan mereka selalu ngomong tentang apa terukur, apa jenenge santun dan lain-lain. Loh, sama ini tuh Habib itu apa santun apa terukur, kan ngawur semua. Jadi ada upaya framing seperti itu ya. Kemudian tapi ya sudahlah, memang kerjaan mereka kan begitu. Sekte Dajjal itu ya memang begitu. Kemudian saya agak tertarik tadi yang berita ada anggota salah satu ketua MPR itu siapa namanya yang katanya ngancam saya. Abchandra. Oh Abchandra, ya kita lah Abchandra. Ya saya prihatin dengan Mas Abchandra itu. Berarti ada dua kemungkinan Mas Abchandra ini, Pak Abchandra ini. Satu, dia tidak mengikuti diskursus nasab yang sudah masif selama 2 tahun ini. Kalau ditarik garis lebih mundur lagi, bahkan sejak tahun 2015 gitu. Dia tidak update sehingga dia bisa bikin pernyataan seperti itu. Bahwa ini tidak sekedar kata monyet, tetapi di belakang kata monyet itu begitu banyak diskursus yang melatar belakangnya. Dan kalau sampai Mas Abchandra itu benar-benar tidak tahu persoalan diskursus nasab ini, lah gimana negara kita kalau ketua MPR aja nggak update pengetahuan seperti itu? Apa jadinya bangsa dan negara kita? Yang kedua, kemungkinan dia mengikuti diskursus nasab ini dan dia menjadi budaknya para Habib. Nah ini lebih celaka lagi, Nah, bagaimana nasib bangsa dan negara kita kalau ada budak Habib yang menduduki jabatan sebagai salah satu ketua MPR? Dan apalagi yang berikutnya lagi, yaitu ngancam saya. Saya kan rakyat kecil, saya kayak kampung. Saya diancam. Katanya suruh minta maaf 1 kali 24 jam. Emang kerjaan ketua MPR itu mengancam rakyat apa gimana? Betul. Dan dalam landscape perpolitikan nasional kita, di mana kita sebagai pendukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo, yang sedang menghendaki ketenangan dan persatuan, serta harus menghadapi DFK yang begitu masif, yang sampai menggerakkan mahasiswa. Apa pernyataan seperti ini produktif atau kontraproduktif, pertanyaannya? Saya sejak awal mengingatkan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya, jangan jajaran Pak Prabowo itu bikin PR baru, bikin kerjaan baru, bikin gaduh sendiri, bikin pernyataan-pernyataan yang itu nanti akibatnya merugikan Presiden Prabowo, gitu. Nah, ini Abchandra ini berarti dari Gerindra gitu ya? Dari Gerindra atau dari mana itu? Mas Arkan yang tahu. Ya, beliau dari anak dari kader Gerindra, Pak Supratman Andi Adgas.
Oh, oke. Berarti ada kemungkinan dia dari perwakilan Gerindra ya? Atau bukan? Ya. Partainya apa? Mungkin relasi, ada relasi lah. Oke, kalau dari Partai Gerindra saya usulkan kepada Presiden Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra untuk memecat orang seperti ini. Nggak bener ini. Jadi apa ya? Yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan masyarakat tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh. Saya itu prinsipnya atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdownnya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat yaitu hubul waton minal iman. Dan kita punya konsensus nasional yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya hanya taat pada dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama Ketua MPR itu. Kayak gitu kok jadi Ketua MPR kok nggak malu. Udah. Ayo kita ramaikan. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke, lihat implikasinya nanti. Apa ini Al Khairat ini udah mulai adu domba, memprovokasi pribumi Sulawesi Utara untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan bikin kegaduhan. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi yaitu Kanda Kiai Nur Ihya yang sekarang juga alhamdulillah berkenan hadir di podcast ini. Gitu loh. Sementara gitu aja dulu saya. Ya, kalau saya itu nggak masalah mau diancam mau apa itu, ayo gitu loh. Mau lanjut, oke. Ya, udah siap. Apapun siap saya untuk bangsa dan negara saya. Saya mohon pencerahan dari idola saya Kang Mas KRT Nur Ihya itu sebagai akademisi, sebagai bangsawan dan juga sebagai nasionalis sejati, Pancasila sejati dan sebagai ulama Nahdien kultural yang luar biasa. Ini kok malah terpental ya nih Ya, sepertinya terpental. Iya. Nah, kalau secara hukum saya kan kurang pasti ya. Itu yang pasti kan Mas Arkan. Yang saya soroti adalah kontradiksi dari Al-Khairat, Klan Habib Alwi dan Al-Khairat ya. Jadi ketika ada balwisasi yamanisasi, itu mulai dari sejarah bangsa Indonesia diklaim sebagai Habib yang memerdekakan Indonesia, Habib Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa Habib. Kemudian penggagas bendera merah putih itu juga katanya guru tua yang merupakan kakek dari Al Habib Salim Segaf Al Jufri, ketua Majelis Syuro PKS pada waktu itu ya. Kemudian dan lain sebagainya, terutama tentang yang saya soroti adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah. Kemudian juga ada caci maki dari Klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Yang sebagai sampel saja, sebagai yang paling masyhur untuk mudah diingat adalah pernyataan di depan umum bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Serta banyak ajaran-ajaran ceramah-ceramah yang itu satu provokatif, dua menyesatkan akidah.